dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pendengar yang budiman, setelah kita mengetahui akan bahaya serta buruknya perilaku homoseksual pada edisi yang lalu, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas karakter serta hukuman bagi pelaku homoseksual. Pendengar yang budiman, kaum homoseks memiliki karakter yang jauh berbeda dengan manusia normal pada umumnya. Di antara karakter tersebut ialah: pertama, fitrah dan tabiat mereka terbalik dan berubah dari fitrah yang telah Allah ciptakan pada pria, yaitu kehendak kepada wanita, bukan kepada laki-laki. Kedua, mereka mendapatkan kelezatan dan kebahagiaan apabila mereka dapat melampiaskan syahwat mereka pada tempat-tempat yang najis dan kotor dan melepaskan air kehidupannya di situ. Ketiga, rasa malu, tabiat dan kejantanan mereka lebih rendah daripada hewan. Keempat, pikiran dan ambisi mereka setiap saat selalu terfokus kepada perbuatan keji itu, karena laki-laki senantiasa ada di hadapan mereka di setiap waktu. Apabila mereka melihat salah seorang di antaranya, baik anak kecil, pemuda, atau orang yang sudah berumur, maka mereka akan menginginkannya baik sebagai objek ataupun pelaku. Kelima, rasa malu mereka kecil. Mereka tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kepada makhluknya. Tidak ada kebaikan yang diharapkan dari mereka. Keenam, mereka tidak tampak kuat dan jantan. Mereka lemah di hadapan setiap laki-laki karena merasa butuh kepadanya. Ketujuh, Allah mensifati mereka sebagai orang fasik dan pelaku kejelekan. Kedelapan, mereka disebut juga sebagai orang-orang yang melampaui batas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesembilan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan mereka sebagai kaum perusak dan orang yang zalim. Pendengar yang budiman, kekejian dan keburukan sikap homoseks kaum Nabi Lut telah membuat Allah murka, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghujani kaum Nabi Lut dengan batu. Bahkan tidak tersisa seorang pun, melainkan dia terhujani batu tersebut. Sampai-sampai disebutkan bahwa salah seorang dari pedagang di Mekah juga terkena hujan batu sekeluarnya dari kota itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala membalik negeri kaum Lut dan menghujani mereka dengan batu-batu yang berasal dari tanah yang terbakar dari neraka Jahanam yang susul menyusul. Di atas batu-batu itu tertulis nama-nama kaum tersebut sebagaimana yang dikatakan Al-Jauhari. Kerasnya azab tersebut menunjukkan bahwa homoseksual merupakan perbuatan yang paling keji, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra, bahwa Nabi SAW bersabda, Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Lut. Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Lut. Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Lut. 3 kali. Arti dari laknat Allah dalam hadis ini adalah kemurkaan Allah dan terjauhkan dari rahmatnya. Pendengar yang dirahmati Allah, para sahabat telah menerapkan hukum bunuh terhadap pelaku homoseks, dan tidak ada yang berselisih pendapat dalam masalah ini. Mereka hanya berselisih pendapat bagaimana cara membunuhnya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim. Demikian juga para pengikut mazhab Hambali menukil kesepakatan para sahabat yang mengatakan bahwa hukuman homoseks adalah dibunuh. Mereka berdalil dengan hadis, barang siapa yang kalian dapatkan melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah yang menyetubuhi dan yang disetubuhi. Mereka juga berdalil dengan perbuatan Ali radhiyallahu anhu yang merajam orang yang melakukan homoseksual. Imam Asy-Syafi'i juga berkata,
dengan ini kita berpendapat merajam orang yang melakukan perbuatan homoseksual, baik dia seorang yang pernah menikah atau bukan. Diriwayatkan pula dari Khalid bin Walid bahwa ada di pinggiran kota Arab seorang laki-laki yang dinikahi sebagaimana dinikahinya seorang perempuan. Maka dia menulis surat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar bermusyawarah dengan para sahabatnya. Orang yang paling keras pendapatnya adalah Ali radhiyallahu anhu. Pada saat itu ia berkata, tidaklah melakukan perbuatan ini kecuali hanya satu umat dan kalian telah mengetahui apa yang telah Allah lakukan kepada mereka. Kemudian Ali berkata, aku berpendapat agar dia dibakar dengan api. Kemudian Abu Bakar pun mengirim surat kepada Khalid bin Walid untuk membakarnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma juga berkata tentang hukuman pelaku homoseksual, yaitu dipertontonkan dari bangunan yang paling tinggi, lalu dilemparkan ke bawah dengan diikuti lemparan batu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Hud ayat 82 dan 83 yang artinya, maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi yang diberi tanda oleh Tuhanmu. Dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Dengan demikian, kesimpulan hukuman homoseks adalah bisa dengan dibakar, dirajam dengan batu, dilempar dari bangunan yang paling tinggi yang diikuti lemparan batu, atau dipenggal lehernya. Ada pula yang mengatakan ditimpakan tembok kepadanya. Pendengar yang budiman, kekejian homoseks ini dampaknya dan kerusakan yang ditimbulkannya sangat buruk bagi pribadi juga masyarakat. Oleh karenanya, Islam sangat keras dalam memberikan hukuman atas kejahatan ini. Di antara dampak buruk yang diakibatkan perbuatan keji ini adalah, yang pertama, benci terhadap wanita. Kaum Lut berpaling dari wanita dan kadang bisa sampai tidak mampu untuk menggauli mereka. Oleh karena itu, hilanglah tujuan pernikahan untuk memperbanyak keturunan. Seandainya pun seorang homo itu bisa menikah, maka istrinya akan menjadi korbannya, tidak mendapatkan ketenangan, kasih sayang, dan belas kasih. Hidupnya tersiksa, bersuami tetapi seolah tidak bersuami. Kemudian dampak yang kedua, efek terhadap syaraf. Kebiasaan jelek ini mempengaruhi kejiwaan dan memberikan efek yang sangat kuat pada syaraf. Sebagai akibatnya, dia merasa seolah dirinya diciptakan bukan sebagai laki-laki, yang pada akhirnya perasaan itu membawanya kepada penyelewengan. Dia merasa cenderung dengan orang yang sejenis dengannya. Ketiga, efek terhadap otak. Keempat, menyebabkan pelakunya menjadi pemurung. Kelima, seorang homoseks selalu merasa tidak puas dengan pelampiasan hawa nafsunya. Keenam, mereka terancam oleh berbagai macam penyakit seperti depresi, tipes, disentri, sipilis, kencing nanah, dan AIDS. Bahkan para ahli mengatakan bahwa 95% pengidap penyakit AIDS adalah kaum homoseks. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan perbuatan keji ini dan memerintahkan kepada manusia untuk menjauhi para pelaku kekejian ini hingga mereka bertaubat dan kembali kepada fitrah kemanusiaannya. Mudah-mudahan pembahasan kita pada kesempatan kali ini bermanfaat dan menjadikan kita sebagai manusia yang lurus baik dalam akal maupun kejiwaan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang akan mendapatkan kenikmatan di surganya yang mulia. Amin. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad.